Suamiku ternyata seorang presiden, yang ditulis oleh autor Picisan Imut. Pengisi suara Eve, bagian 27. Suamiku bukanlah Leona. Selamat mendengarkan. Gadis itu menggaruk keningnya, merasa perbincangan ini sudah melenceng kemana-mana. Harta, pelarian. Tunggu. Kenapa Anda tiba-tiba bicara seperti itu? Kinar geleng-geleng kepala dengan kekehan kecil yang keluar dari mulutnya. Sementara Fiona masih diam dengan posisi anggunnya. Oke, saya paham sekali, Nona. Kasus susah move on seperti Anda memang sering terjadi di kalangan wanita. Apalagi suami saya sangat tampan. Dan pasti akan sangat sulit untukmu melupakannya. Tapi, berhubung saya istri yang sangat pengertian dan pemaaf, jadi saya memaafkan Anda saat ini. Kinara menyeruput minuman di gelasnya. Aku tidak butuh maaf darimu. Aku tidak peduli dengan itu. Yang kuinginkan, kau harus tinggalkan Leonard, karena kau tidak sebanding dengannya. Nada Fiona mulai menekan. Kinar pun melepaskan sedotan di mulutnya. Kenapa kau menyebut nama Leonard terus-menerus sih? Siapa Leonard? Aku tidak mengenalnya. Kau tidak mengenal Leonard? Apa kau sedang pura-pura bodoh? Aku bukan pura-pura bodoh. Aku benar-benar tidak kenal Leonard. Karena nama suamiku itu Tara, bukan Leonard. Sandiwaramu sangat apik ya, Nona Kinar. Kau tahu namaku? Kinar tak menyangka gadis di depannya benar-benar menakutkan. Kau pasti terkejut kan? Sekarang berhentilah pura-pura tidak tahu dan tinggalkan Leonardku. Karena kau tak pantas bersanding dengannya. Apa yang tidak pantas dariku? Dia hanya seorang supir taksi online, sementara aku seorang penjual kopi. Menurutku kami setara. Fiona tercengang saat gadis itu berkata jika Leon adalah seorang supir taksi online. Kau bilang apa? Supir taksi online? Kau itu tengah membodohiku atau apa? Dia itu Leonard Dewantara, seorang presiden direktur di perusahaan Dewantara Group, bukan supir taksi online yang seperti kau katakan. Mata Kinar melebar dan sesaat dia mematung. Sembari menepuk-nepuk meja, Kinara membuat Fiona merasa malu melihat tingkahnya. Benar-benar Anda itu sudah tidak waras. Fiona geleng-geleng kepala, lalu kembali menyandar sembari menghilangkan kedua tangannya di depan dada. Kasihan sekali ya, saking tidak bisa melupakannya, Anda malah justru mempermalukan diri Anda sendiri dengan cara seperti ini. Menemuiku untuk bicara, memintaku untuk meninggalkannya. Dan sekarang, kau bilang apa? Mastaraku adalah Leonard Dewantara. Astaga, perutku sampai kaku. Kau tidak percaya? Jelas tidak lah. Memang aku hidup dalam dunia fantasi. Ini bukan drama televisi, Nona. Mana ada orang yang mengaku sebagai orang miskin. Jika Anda gila, tolong jangan bawa saya ya. Fiona sudah mengepalkan tangannya gerak. Ia pun meraih segelas air mineral di dekatnya, lalu menyiram wajah Kinara. Kinara menjerit saat segelas air sudah menyiram wajahnya. Kini gadis itu pun sudah berdiri dan mencengkram baju Kinara dengan kasar. Dengarkan aku baik-baik dari serendahan. Aku bicara baik-baik padamu ya. Tinggalkan Leona. Tinggalkan dia. Petikan Fiona membuat beberapa pengunjung mengamati mereka. Aku tidak mau. Kinara membalas tatapan tajam gadis di hadapannya. Dan tidak akan pernah mau. Dia suamiku, Nona. Dia bukan suamimu. Kalian hanya nikah siri, kan? Mau nikah siri atau apapun, dia tetap suamiku. Pria yang paling aku cintai. Gadis jalang ini, hendaknya dia meluncurkan sebuah tamparan di wajah. Kinar secepat mungkin menahan hal itu dengan tangannya, lalu mendorong gadis itu kembali duduk di kursinya. Kinar pun beranjak, lalu meraih secari tisu di hadapannya
guna mengusap wajahnya yang basah secara pelan. Aku seharusnya tidak meladenimu dari awal, Nona. Karena Anda aku jadi rugi. Seharusnya di jam segini sudah hampir tiba jam makan siang, di mana di jam-jam ini warungku akan ramai pelanggan. Namun karena Anda, aku jadi melewatkan rezekiku ini. Kinar berjalan mendekati Fiona yang sudah duduk di bangkunya, lalu sedikit mencondongkan tubuh. Sebaiknya Anda tidak perlu mengusikku, Nona. Karena aku bukan wanita lemah yang akan mudah melepaskan suamiku begitu saja. Terlebih-lebih dengan wanita sepertimu. Kinar kembali beranjak lalu berjalan meninggalkan gadis yang tengah mentertawai dirinya sendiri. Merasa geram, sekaligus tidak percaya jika gadis itu berani melawannya. Aku tidak akan menyerah, Kinar. Kita lihat, apa kau masih bisa berkata angkuh setelah berhadapan dengan Tuan Baskara? Cih, aku rasa kau yang akan terdepak dengan sendirinya. Kau lihat saja nanti. Fiona mengepalkan tangannya kuat. Di sisi lain, Kinar yang sudah berada di luar menghela nafas. Ia sedikit kesal akibat siraman air tadi, sehingga membuat bajunya sedikit basah. Shh, seharusnya aku tadi menamparnya, atau paling tidak mencambak rambutnya. Benar-benar mengesalkan. Kinar menghentakkan kakinya dan berjalan di sana. Sementara itu sebuah mobil dengan cepat berhenti di sebuah parkiran kafe. Pria itu langsung saja melepaskan jas dan dasinya, lalu melemparkannya ke kursi paling belakang dan bergegas turun. Tidak peduli dia masih mengenakan kemejanya, ia langsung berlari mencari sosok Kinar, hingga didapatilah wanita yang menurutnya adalah Kinar, walau posisinya tengah berjalan membelakangi dirinya. Leon pun menghela nafas. Sedikit ragu, dia menghampiri gadis itu. Kinara! Gadis itu pun menoleh. Terlihat pria yang ia kenal tengah tersengal-sengal di belakangnya. Ia pun berlari menghampirinya, lalu memeluk Kinar begitu saja, membuat Kinar merasa bingung sendiri. Kenapa tiba-tiba Mas Sarah sudah ada di sini? Begitulah pikirnya. Mas Sarah sedang apa di sini? Apa yang dia katakan padamu, Kinar? Dia mengatakan apa padamu? Tara terlihat panik. Dia, Fiona, apa yang dikatakan Fiona padamu? Dia tahu dari mana aku habis bertemu dengannya. Leon pun melepaskan pelukannya, seraya memegangi kedua bahu Kinar. Sementara gadis itu masih bingung. Kinar, apa yang Fiona katakan padamu? Dia bilang kau adalah Leonard Dewantara. Leon membulatkan matanya. Kini wajahnya berubah pias seketika. Apa kau percaya itu? Kinar menggeleng. Tidak. Tanya Leon lagi. Kinar kembali menggeleng, sehingga sebuah hembusan nafas membuatnya merasa lega. Syukurlah. Mas. Leon masih betah memeluk tubuh wanita itu. Sampai kapan Mas akan memelukku? Aku tidak nyaman, soalnya ini tempat umum. Leon pun melepaskan lalu terkekeh. Maaf ya Kinar. Leon menggaruk kepalanya yang tak gatal. Dia tersenyum dan Kinar pun membalasnya. Tidak apa Mas, Kinar betah kok dipeluk seperti ini. Sayang aja ini di tempat umum. Apa? Leon mencondongkan tubuhnya karena dia masih mendengar itu. Bukan apa-apa. Kinar menutup mulutnya. Leon pun terkekeh. Sedikit berdaham lalu meraih tangan Kinara. Setelah merubah posisi, hingga tangan itu saling bertautan. Yuk, ku antar pulang dulu. Ajaknya sudah mulai kembali melangkahkan kaki jenjangnya itu, berjalan menyusuri mobil-mobil yang terparkir, hingga tibalah mereka di salah satu mobil mewah di sana. Ayo masuk. Leon sudah membukakan pintu untuk istrinya. Namun alih-alih masuk, gadis itu justru malah mematung sekarang. Mas, ini mobil siapa? Kinar bingung. Ia bahkan merasa ragu untuk mendekat. Ini Leon baru sadar jika dia membawa mobil mewah yang biasa dibawa Ivan kala pergi bersamanya. Sial,
Aku salah bawa mobil saking buru-buru. Wajah Leon berubah pias. Mas, ini bukan mobil Mas Tara kan? Kinar menoleh sembari menunjuk ke arah mobil mewah itu. Bukanlah, bukan mobilku Kinar. Tadi aku sedang... Tunggu. Kinar memutari tubuh Leon. Kau pakai kemeja rapi. Sepertinya ini bukan pakaianmu, Mas. Sementara Leon hanya diam saja. Bingung ingin menjawab apa. Aduh. Bagian 28. Rahasia yang masih aman. Selamat mendengarkan. Masih di sebuah parkiran yang tidak begitu ramai oleh orang berlalu lalang. Namun tidak terlihat sepi juga, dengan mobil-mobil yang mulai keluar masuk area parkir tersebut. Karena ini sudah masuk jam makan siang. Sementara itu, di sana pula terdapat seorang gadis tengah berlaga selayaknya penyidik bagi pria yang tengah duduk di kap mobilnya sembari tertunduk. Sudah tidak bisa lagi dia mengeluarkan kata-kata. Bahkan saat Kinar menanyakan tentang busana yang ia kenakan, kemeja rapi dengan rompi yang melekat di tubuhnya. Tolong jelaskan, Mas Tara. Kinar berdiri sembari berkacak pinggang di hadapannya. Apa yang perlu aku jelaskan, Kinar? Leon tertunduk. Suaranya benar-benar sangat lirih. Padahal kebohongan yang ia ciptakan ini sangatlah tidak disengaja. Namun semakin dalam, dia menikmatinya. Semakin merasa takutlah dia, dikala sang istri mengetahui semuanya. Karena akan ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi setelah ini. Antara dia akan tetap bertahan, atau mungkin akan membencinya. Entah apapun yang akan terjadi. Yang pasti, sudah tidak akan ada jalan lain untuknya melarikan diri sekarang. Sudah pasrah saja dengan apa yang akan Kinar tanyakan. Termasuk rahasia jati dirinya juga akan terbongkar hari ini. Leon benar-benar sudah seperti seorang terdakwa yang duduk di hadapan sang hakim ketua. Sangat menegangkan. Bosmu itu baik banget ya. Sontak kepala Leon terangkat. Sampai-sampai meminjamkan baju dan mobilnya juga. Wanita ini, apa dia masih percaya jika aku adalah pria biasa? Setelah semua yang ia dengar dari Vio, juga mobil dan pakaian ini. Seharusnya ini semua sudah bisa disebut bukti bahwa aku benar-benar Leona. Leon menatap dengan sangat terheran-heran. Mungkinkah kau sebodoh itu? Mas pasti habis disuruh bos Mas Tara lagi ya? Keren, Mas. Kinara menyentuh bahunya sembari tersenyum, kemudian mengacungkan kedua ibu jarinya. Kau benar-benar sebodoh itu rupanya. Namun tak bisa dipungkiri seketika, kelegaan mulai muncul dari lubuk hatinya. Merasa dia terselamatkan dengan kebodohan itu. Ya, walaupun itu masih bersikap sementara. Apanya yang keren? Leon beranjak dan mencondongkan sedikit tubuhnya. Mobil, pakaian, atau aku? Leon semakin mendekatkan wajahnya. Bahkan bibir mereka sangat dekat posisinya, membuat Kinar memalingkan wajah itu. Bahaya banget sih kalau ini Mas Tara. Jika menempel bagaimana? Kinar. Iya Mas. Kinar masih memalingkan wajahnya. Mau jalan-jalan lagi? Kemana? Bukannya Mas Tara sedang bekerja ya? Kinar merasa gugup. Ia bahkan menahan dada bidang itu dengan kedua tangannya agar tidak semakin mendekat. Bosku ini baik hati kok. Dia tahu aku punya tuan putri yang perlu kusenangi. Mendengar kata tuan putri, Kinar menoleh. Tuan putri? Ayo, kita menyusuri kota. Leon menggandeng tangannya, berjalan menuju pintu mobil dan membukakan untuk Kinar. Ayo masuk. Kinar terlihat ragu-ragu. Hingga perlahan satu kakinya mulai naik dan Kinar pun mulai masuk ke dalam mobil mewah itu. Sementara pintu telah ditutup oleh Leon. Dia benar-benar terpukau dengan mobil yang ia tunggangi ini. Ini sih sudah seperti mobil milik Sultan Dubai. Mewah sekali. Ya ampun.
Mata Kinar masih menyorot keseluruhan isi mobil itu, mengagumi setiap fasilitas yang ada, dengan bibir yang terus saja tersungging. Hingga Leon masuk ke dalam mobil tersebut, Kinar pun masih saja sibuk melihat-lihat. Kau senang? Leon sudah duduk dengan posisi normal dan sedikit memutar ke arah Kinar. Tangan itu pun membelai lembut kepala sang istri. Kinar tersenyum. Ia menyentuh dashboard dengan jari telunjuknya. Bahkan tanpa sadar, ia menyentuh salah satu tombol di tengah, yang saat itu juga keluar sesuatu seperti layar kecil dari dalam tempatnya, dan berdiri sempurna layaknya televisi kecil. Wah, luar biasa. Dari situ juga menimbulkan senyum di bibir Mas Sarah yang melihat Kinar dengan gemas. Kamu sudah makan siang? Belum. Kalau siraman di wajah sudah. Tiba-tiba Kinara kembali kesal saat mengingat apa yang dilakukan Fiona tadi. Siraman di wajah? Apa Fiona melakukan itu? Kenapa bisa? Apa saja yang dilakukan padamu? Perubahan wajah Leon yang tadinya ceria kini menjadi kesal. Tidak ada kok, Mas. Sebaiknya aku tidak perlu cerita apapun tentang hal yang dikatakan wanita itu. Kau yakin? Iya, yakin. Mas, aku pengen makan bakso. Kinara buru-buru mengalihkan pembicaraan. Ia tidak ingin Leon bertanya hal tentang Fiona lagi. Bakso? Gadis itu mengangguk, berpikir sejenak dalam hatinya. Di mana dia bisa mengajak Kinar makan bakso? Ayo, Mas. Mau makan di mana? Aku tidak tahu warung bakso yang enak. Kinar pun tersenyum. Sudah, jalankan saja mobilnya. Nanti aku yang tunjukkan jalannya. Hal itu membuat Leon mengiyakan dan mulai menyalakan mesin, juga membawa melaju dengan kecepatan sedang menuju warung bakso yang ditunjuk Kinar. Berserombong,